Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-ayah, sadaqallahu alim. Yang kita hormati bersama beliau Bapak Ketua PCN, Bapak Haji Amiril SPD. Kemudian yang kami hormati segenap anggota pimpinan PCM Dian Nasri Batang. Terus nih Pak, PRM Dian Nasri Batang. Yang kami hormati bunda kami dari Aisyah, PRA Batang, kemudian kawan-kawan dari Ortom Pemuda Muhammadiyah, wonten apa mboten iki, Pak? Kokam Pemuda Muhammadiyah, kula biasanya bareng-bareng. Kali Pemuda Muhammadiyah, kemudian Nasiah, wonten apa mboten? Syiatul Aisyah, kemudian Ikatan Pelajar Muhammadiyah, kemudian Hizbul Waton, kemudian napa maneh Pak sing dereng Pak? Tapak Suci. Tapak Suci Putra Muhammadiyah, Pendekar Muhammadiyah. Kemudian Kokam dan seluruh jamaah yang hadir di pengajian Ahad pagi di pagi hari ini. Puji dan syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, kesempatan yang sungguh sangat membahagiakan buat kami. Ini pertama kali saya rawuh silaturahim di PRM Dian Nasri. Walaupun sebetulnya bukan sekali ini saya lewat ke Dian Nasri, karena istri saya asli Batang. Istri asli Batang, rumahnya di Gang Progo, Pak. Ngertos apa mboten, Pak? Gang Progo paling saking mriki 5 menit nih, Pak. 5 menit. Ya, saya dulu pernah hidup di sini selama 1 tahun, 2013 kalau tidak salah, Pak. 2013 ya. Salah satu momen yang paling mengesankan buat saya itu waktu itu banjir yang luar biasa, Pak. Ya, istri masih hamil 5 bulan, ya. Rumah saya itu kemasukan air sampai sak nopo niki. Sak pusar, Pak. Ingat nama mboten panjenengan, Pak? 2013 ya terus ya. 2013 ya. Istri saya kalau tidak salah hamil 5 bulan. Kasur semuanya basah kuyup. Jadi semua perabotan semuanya basah. Sampai kemudian saya harus hijrah ke Ulu Jami. Itu 2013 ya, momen yang tidak terlupakan. Jadi ada banyak momen-momen yang mengesankan. Dulu sebelum saya jadi dosen juga saya banyak dagang di sini, Pak. Di napa niku sing saben dinten Ahad niku. Nah, Mas Atiba.
pasar tiban sing keliling-keliling, dari satu desa ke desa yang lain. Pernah satu momen itu dagangan kula mboten laku Pak, tidak laku sampai akhirnya ada ibu-ibu penjual sayur yang saking kasihan, kemudian membeli kerudung yang dijual oleh istri saya. Jadi banyak kisah-kisah yang cukup mengesankan. Maka ada sebuah pepatah Arab itu, al-alamun juz'un minal haya. Rasa sakit niku bagian daripada kehidupan. Wa man lam yata'allam, kalau tidak pernah merasakan sakit, lam ya'rif ma'nal hayat. Kalau kita hidupnya kok senang terus, bahagia terus, maka kita tidak bisa memaknai yang namanya kehidupan. Maka kehidupan itu bisa dimaknai ketika kita bisa merasakan yang namanya kesedihan-kesedihan, kesulitan-kesulitan. Saya yakin semua orang pernah mengalami yang namanya kesedihan. Maka jadikanlah itu sebagai sebuah pelajaran yang bisa dimaknai sebagai makna kehidupan dalam diri kita. Malam yata'allam lam ya'rif maknal hayat. Siapa yang tidak pernah merasakan pedihnya kehidupan, maka dia tidak bisa merasakan, menikmati yang namanya kehidupan. Jangan pangkat mereka sih mengalami kesedihan maupun kegembiraan, Pak. Harus kesini harus bahagia. Apalagi tempatnya ini tempat yang betul-betul mewah, Pak. Mepet sawah, sejuk. Ya alhamdulillah. Ini aum yang luar biasa, Pak. Tadi saya ngobrol di Denasri ini ada 17 kakak nih. 17 kakak. Tapi bisa membangun gedung yang mewah seperti ini, Masya Allah, luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pengajian hari ini sing endeng-endeng mawon nggih. Sing endeng napa sing amplop, Pak? Sing endeng mawon nggih. Sing endeng mawon sing penting pangkat angsal napa niki? Snack sarapan kondur sakit gembira. Maka di majelis tabligh itu slogannya 3. Yang pertama menggerakkan, menggerakkan dalam arti baik itu secara fisik maupun secara batin. Menggerakkan itu mengajak orang-orang untuk berbuat baik. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Maka hendaknya ada sekelompok orang yang tugasin apa? Menyeru, mengajak kepada kebaikan. Maka wilayah kita itu mengajak, Pak, tidak sampai menghakimi, menjustifikasi. Maka jangan ada pengajian yang isinya apa, Pak, mencaci maki. Jadi pengajian apa sangat, Pak? Pengajian di omah mangkat tekan pengajian balik kok malah pikirannya malah ruwet. Soalnya ulama enek ngisi sini nopo mencaci maki, ngolong-ngolong. Maka di tabligh Muhammadiyah itu yang pertama menggerakkan tidak cuma fisik tapi hatinya. Menggerakkan, kemudian mencerahkan. Makanya pengajian hari ini namanya pengajian apa, Pak? At-tanwir. Tanwir itu kan asalnya saking apa, Pak? Kata apa, Pak? Nurun. Nurun itu apa? Cahaya. Maka cahaya itu mencerahkan. Supados napa panjenengan saking griya pangkaten mriki wangsul niku kondur niku hatinya bisa tercerahkan. Minat dhulumati ilan. Saking griya sing mumet masalah utang piutang. Mumet masalah urusan anak-anak, biaya sekolah yang semakin tinggi.
Beras beras manjat apa mudun Pak? Ya, beras naik, ya, cabai naik, apa malah Pak? Ibu-ibu sing paham nih, gaji naik apa mudun Pak? Wah, harusnya naik, ya. Ini pilpresnya kan sudah usai, ya. Kita tinggal menagih janjinya. Terus mudun? Kalau ini yang menang 01, 02, atau 03? 01. Apa 00 Pak? 01. Nah ini dia ya, siapapun presidennya kita doakan bisa membawa Indonesia menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur ya. Kita tinggal menagih janji-janji kampanyenya. Ya, ada makan siang gratis, susu gratis, nama mana ya Pak? Saya gratis kalau seneng Pak. Ya, dana pondok pesantren naik ya Pak. Ya, sayangnya bukan kangge panjenengan bapak-bapak, ya. Makan siang gratis itu untuk anak, ya. Kemudian susu gratis untuk anak-anak, ya. Bapak-bapak sampai wonten susu sing liyane, ya. Susu kesehatan maksudnya Pak. Ya. Terus ini harus kita awasi bersama-sama. Program ini semoga kita support siapapun yang jadi, meskipun secara hasil dari KPU itu belum resmi. Ya, ini masih hasil quick count. Quick count itu hitung cepat. Ya, hitung cepat yang itu nanti masih harus menunggu keputusan daripada KPU. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pagi hari ini bismillah kita akan mengaji mengenai Muhammadiyah dan seluk-beluknya. Ya, cukupi waktu. Ya, sampai jam itu Pak? Jam 9. Jenengan saya bolong sing. Ya. Muhammadiyah. Okay. Sudah berapa lama jenengan bermuhammadiyah? Jenengan bermuhammadiyah berapa lama Pak? Seusianya. Oh Masya Allah. Saat ini kalau tambah dan jenengan sudah seusianya, saat ini usianya jenengan Pak? 50 tahun. Oh posisi Muhammadiyah Pak. Muhammadiyah ini kok napa Bapak Ibu? Itu perlu hadiah apa bukan Pak? Tepat-tepatan Pak. Sayangnya kalau bukan betul hadiah gitu. Apa sih Muhammadiyah itu? Nah ini perlu kita pahamkan. Karena di Muhammadiyah itu tipe kader itu macam-macam Bapak Ibu. Ada kader itu yang dia disebut kader biologis. Kader biologis itu dia keluar lahir jebrol sampun Muhammadiyah. Karena apa? Bapak Ibu Muhammadiyah, ya. Itu namanya kader biologis. Ada kader ideologis. Kader ideologis niku dia yang ditempa sejak pendidikan SD atau MI, SMP, aliyah, pondok, kampus itu di perguruan Muhammadiyah. Namanya apa Pak? Kader ideologis. Ada lagi yang namanya kader oportunis. Kader oportunis ini apa Pak? Ya, kader yang cuma mencari kesempatan saja. Ya, dan kepentingan. Orang pernah ketok tapi nek wonten butuhe ketok. Contohnya pas pemilu ini. Ya, biasanya orang tahu melu pengajian Muhammadiyah, ya tidak pernah terlibat di Muhammadiyah karena butuh suara Muhammadiyah, akhirnya ngetok nang Muhammadiyah. Wonten nama wonten Pak? Oh, ya. Namanya kader oportunis, ya. Namanya kader oportunis. Ada lagi kader yang aktif karena dia bekerja di Muhammadiyah. Namanya kader honoris.
Ya. Soalnya nang Muhammadiyah niku naam itu ada honornya. Ya, namanya kader honoris. Jadi ada biologis, ideologis, nama mana? Oportunis, terus honoris. Jenengan termasuk yang mana? Ya, termasuk yang biologis atau yang oportunis ya. Pokoknya nek sing ngono sing enak-enak yo mangkat ya, tapi nek sing rekoso-rekoso ora gelem mangkat. Ya bahasane kiai tengen kula niku wayahe makan-mangan gelem, tapi wayahe asah-asah umpetan. Ya, itu namanya kader oportunis. Ya. Nah, semoga kita termasuk kader yang memang militan. Ya, baik itu secara biologis, oportunis apapun, yang penting kita militan bismillah. Ya, kita aktif itu ikhlas lillahi ta'ala di dalam bermuhammadiyah. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka Muhammadiyah itu kalau kita melihat di dalam MKCH, ya, matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah, ya, ataupun di ideologi Muhammadiyah, itu disebut sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memang harus ada. Ya, karena gerakan dakwah itu kalau tidak ada, repot Pak. Ya, kemaksiatan hari ini itu semakin banyak atau semakin sedikit Pak? Semakin sedikit. Semakin sedikit apa banyak Pak? Semakin banyak. Ya, bukan semakin sedikit. Ya, tapi peran dari organisasi Islam itu lebih banyak ke dakwah amar ma'ruf. Nahi mungkarnya masih jarang sekali. Ini yang menjadi PR Muhammadiyah. Ya, saya ingat ya mengapa amar ma'ruf nahi mungkar itu penting. Ya, harus ada yang namanya orang-orang yang bisa mengajak kepada kebaikan ataupun mencegah kepada yang mungkar. Ya, dulu di Surabaya itu ada yang namanya apa itu, yang pusat pelacuran itu namanya apa? Doli. Wonten nate saya mampir mriku. Doli ini kok bertahun-tahun tidak bisa ditutup, Pak. Di demo tidak tutup. Ya, dikasih ceramah apalagi nggak mempan. Tapi bisa tutup ketika salah satu siapa gubernurnya waktu itu, wali kota atau gubernur ini? Wali kota. Oke. Putri Risma hari ini ya kemudian mengeluarkan surat edaran mengenai penutupan Doli ya, yang merupakan pusat pelacuran terbesar se-Asia. Ini Masya Allah luar biasa. Sama ketika ada di Jakarta. Ya. Jakarta itu dulu ada yang namanya klub malam. Ya. Namanya apa? Alexis niku sami. Di demo tutup, di ceramah yo tetap napa malih. Ya, sampai kemudian ada gubernur yang bernama Anies Baswedan. Ini boten kampanye, wong presidennya sampun selesai. Ya, sampai kemudian ditutup oleh Pak Anies, baru kemudian Alexis itu bisa betul-betul ditutup. Maka inilah pentingnya orang-orang Islam itu muncul, itu penting. Maka kalau dalam hadis disampaikan man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadi. Kalau panjenengan melihat suatu kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Tangan ini nggak harus dimaknai, namun ini Pak, memukul atau jotos. Tapi tangan ini bisa dimaknai dengan yang namanya kekuasaan. Ya. Berkali-kali demo itu kalah sama satu tanda tangan. Ya, itulah mengapa pemimpin Muslim itu harus muncul, Pak. Ya, termasuk dari Muhammadiyah itu memang harus ya. Kalau di antara kita di sini ada yang memang punya rekam jejak yang baik, potensial, tolong diusung bareng-bareng, Pak. Ya. Jangan sampai yang namanya negara itu diisi oleh orang-orang yang tidak baik. Ya,
Karena apa? Karena orang baiknya tidak mau muncul. Ya, maka orang baik itu harus diangkat bersama-sama supaya bisa muncul. Ya. Fa illam yastati fa bilisani. Nek nganggo tangan kok mboten saged, maka bisa menggunakan lisan. Fa illam yastati fa biqalbihi. Nek dengan lisan tidak mampu, maka bisa dengan yang namanya hati. Itulah yang namanya selemah-lemahnya iman. Maka gerakan Muhammadiyah ini berusaha, baik itu secara dengan kekuasaan, artinya melalui gerakan organisasi, maupun dengan lisan, maupun dengan yang namanya tulisan. Inilah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat pergerakan Muhammadiyah itu terpusatnya pada 3 hal. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu healing. Healing itu apa Bapak Ibu? Healing itu sanes perjalanan. Nah ibu-ibu biasanya hari Ahad kita butuh healing. Ya, healing itu sanes perjalanan. Sanes itu nopo jalan-jalan. Healing itu adalah penyembuhan. Healing itu adalah kesehatan. Muhammadiyah dulu sebelum bangsa ini berdiri bahkan sudah mengawali melalui dakwah healing. Maka dulu sudah muncul yang namanya PKU. PKU ini pun apa Pak? Pusat Kesengsaraan Umum. Ya, O-nya itu OEMUN, ya umum. Yang sekarang berubah menjadi PKU Muhammadiyah. Ya, bahkan sampai sekarang itu sudah ada 119 rumah sakit dan 214 klinik yang dikelola oleh Muhammadiyah. Tidak ada organisasi manapun yang lebih besar, lebih banyak aumnya, rumah sakitnya lebih baik daripada Muhammadiyah. Maka ada sebuah riset Pak. Ada sebuah riset yang mengatakan siapa sih orang yang paling kaya di Indonesia ini? Ini kan ngetos pendiri BCA. Ada yang namanya Hartono Bersaudara. Hartono Bersaudara. Kemudian Jarum yang asetnya sampai triliunan. Tapi ternyata di antara orang-orang kaya itu masih kalah asetnya dengan milik Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah punya 119 rumah sakit dan juga 214 klinik. Itu belum dihitung dari amal schoolingnya Bapak Ibu. Schoolingnya kan apa? Pendidikan. Pendidikan Muhammadiyah sampai sekarang jumlahnya lebih dari 10.300 sekolah. Lebih dari 10.300 sekolah. Maka sebenarnya Muhammadiyah nesu niku bangsa ini bisa hancur. Muhammadiyah nesu marah sehari saja, bangsa ini bisa hancur. Coba seorang Haidar Nasir mengatakan kepada warga Muhammadiyah, seluruh rumah sakit Muhammadiyah, seluruh pendidikan Muhammadiyah 1 minggu ini tidak usah beroperasi. Kira-kira rame Ramadan Pak? Kira-kira rame Ramadan? Ya. Terus pasiennya mau dibawa kemana? Ya. Anak-anak sekolahnya siapa yang akan mendidik? Ya. Rumah-rumah yatimnya siapa yang mengelola? Betapa peran daripada Muhammadiyah ini sudah sangat-sangat besar sekali. Maka kalau Muhammadiyah itu nesu, bangsa ini bisa hancur. Untungnya pimpinan-pimpinan Muhammadiyah itu bukan orang yang gampang nesunan. Maka bermuhammadiyah itu tidak boleh nesunan. PRN di sini kok wong nesunan misalnya bubar kan.
Leres nama dan ya, PCM kok isinya kok wong nesunan bubar Bapak Ibu. Ya, karena berjuang di Muhammadiyah itu nggak dapat apa-apa. Ya, apa sih yang kita dapatkan ketika bermuhammadiyah? Ya, karena semuanya itu sudah diniatkan lillahi ta'ala. Hanya untuk Allah semata-mata. Inilah karakter utama daripada orang-orang Muhammadiyah. Yang tidak kalah Bapak Ibu, itu adalah perang di dalam feeding. Feeding niku apa Bapak Ibu? Feeding niku santunan. Ketika Kiai Dahlan mengawali mendirikan Muhammadiyah, salah satu fokusnya itu adalah di bidang sosial. Maka ketika pengajian, surat yang diulang-ulang itu 2. Yang pertama Quran surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ya, ini surat yang diulang-ulang bahkan sampai berbulan-bulan. Kalau panjenengan baca bukunya, tulisannya atau Muhammadiyah itu, ini bahkan sampai 6 bulan diajarkan. Jenengan ngaji Al-Ma'un belum Pak? 6 bulan. Kemarin Kiai ngaji mana-mana Al-Ma'un, ngaji lagi Al-Ma'un, ngaji lagi Al-Ma'un, sampai kemudian Kiai Dahlan matur kali muridnya. Waktu niku namanya Sujak yang kelak nanti akan menjadi salah satu pimpinan Muhammadiyah. Ya, Sujak. Wis hafal durung sing ngarane surah Al-Ma'un. Sampun Pak Kiai. Artinya wis paham. Sampun Pak Kiai. Sudah diamalkan apa belum? Lah ini yang menjadi PR karena belum diamalkan. Maka kemudian Kiai Dahlan menyampaikan itu, panggil orang-orang yang tidak mampu, ya, anak-anak yang itu terlantar dipanggil, kasih pakaian, kasih makanan, ya. Itulah inti daripada Quran surah Al-Ma'un. Maka tidak ada artinya kita ngaji tiap hari semacam ini sampai berbulan-bulan tapi tidak pernah dipraktekkan. Maka di Muhammadiyah itu melihat bab ibadah itu bukan hanya yang sifatnya vertikal ke atas, bukan hanya yang sifatnya vertikal ke atas, tapi juga yang sifatnya horizontal. Ya, ibadah itu menghamba beragama itu bukan cuma persoalan sholat. Jenengan ngaku sholat 5 waktu tidak pernah ketinggalan, tapi melihat orang-orang miskin tidak pernah menyantuni, bermasalah apa mboten Bapak Ibu? Bermasalah. Berarti ibadah kita itu masih sebatas ritual saja. Ibadah kita itu masih sebatas ritual. Padahal ada permasalahan sosial. Ini ada kajian yang menarik Bapak Ibu. Ya, Muhammadiyah hari ini perlu mereinterpretasi daripada problematika yang ada di masyarakat saat ini. Kalau dulu zaman Kiai Dahlan problem utama itu ada 3, T, B, C. Tapi sekarang apakah problem itu masih relevan? Ya, apakah problem itu masih relevan Bapak Ibu? Ya, sekarang lebih banyak persoalan-persoalan yang lebih pelik. Ada persoalan yang namanya kalau di anak-anak itu banyak anak-anak kecanduan HP. Ini kalau dalam kajian terjemah Muhammadiyah ini TBC di zaman kontemporer. Hari ini jenengan termasuk ngaten napa? Ya, pegang HP, nek wis pegang HP-ne disuwun kemudian tantrum. Ngertos tantrum apa mboten?
Tantrum niku ngamuk. Nggih, nek mboten wong tuane di napa digeluti ya. Yo kenapa? Ngamuk-ngamuk. Ya, ada sebuah riset kesehatan hari ini ada penyakit yang lebih berbahaya daripada narkoba. Narkoba penyakit apa? Namine narkolema. Narkolema niku narkoba lewat mata. Ya, jadi tingkat candunya itu bahkan lebih berbahaya daripada narkoba. Namine narkolema. Karena ketika anak itu bermain HP, hormon dopaminnya itu meningkat. Hormon dopamin itu apa Bapak Ibu? Hormon dopamin itu hormon kebahagiaan. Maka ketika dia sudah main HP itu kerosone seneng. Kerosone seneng sampai siapapun yang ngomong itu mboten mireng. Ya, le hari masjid mboten mireng. Le maem mboten mireng karena dia masih asik dengan HP. Ya, ini yang menurut riset kesehatan lebih berbahaya daripada narkoba yang disebut dengan narkolema. Narkoba lewat mata. Ibu-ibu ini yang harus care, harus peduli, karena ibu-ibu juga yang termasuk paling sering mendampingi anak-anak. Kemudian problem yang lain itu hari ini Indonesia bahkan dunia itu masih disibukkan dengan berkembangnya paham child free, Bapak Ibu. Child free atau apa Bapak? Child free itu anak-anak, free niku bebas. Artinya bebas tidak ingin punya anak. Di luar negeri itu di Jepang sudah banyak sekolah-sekolah yang tutup Bapak Ibu. Ya. Karena punya anak itu repot katanya Bapak Ibu. Ya. Ada banyak sekolah PAUD sampai TK itu sampai tutup. Ya. Bahkan di Jepang itu orang punya anak itu sampai diberikan bonus. Ya. Di Korea Selatan itu orang yang hamil akan diberikan bonus oleh negara 23 juta rupiah. 23 juta rupiah. Kata nama betul Pak? Kata ya. Kalau di Jepang, di Korea itu 23 juta, di Jepang 48 juta Pak. Per bulan, per kelahiran. Ibu-ibu, kata apa betul ibu? Itu masih sedikit. Di Finlandia bahkan sampai 156 juta per kehamilan. Ya, jadi nek hamil bisa kangge tumbas mobil. Ya, sekali hamil bisa tumbas Xenia. Ya, 156 juta rupiah. Ya, bahkan yang lebih hebat itu di Estonia Bapak Ibu. Di Estonia itu sampai satu kali kelahiran itu dihitung 164 juta rupiah. Minat napa mboten Ibu-ibu? Minat ya. Koyone tiap bulan, tiap tahun meten terus. Indonesia jangankan kasih bonus ya, tidak dikasih bonus saja, tiap tahun hamil ya. Ini problem Pak ya, sampai di Jepang itu pabrik itu yang mengelola bukan manusia Bapak Ibu, tapi yang mengelola itu robot ya. Jadi mereka sampai kekurangan sumber daya. Saking yang namanya orang-orang itu tidak mau ngurus yang namanya punya anak. Anak itu menjadi sebuah problem yang menyusahkan, problem yang hanya menghadirkan stres di pikiran.
bagaimana tidak stres, bangun tidur sudah nyuwun jajan nggih. Nyuwun kanthi popo nggih, niki ibu-ibu sing paling paham. Nggih. Ya, kapan senenge? Tembe Pak Diren sedikit ya, 3 tahun sampun hamil malih. Ya, sundul malih kali ajine. Ya, ora ono entek. Maka di luar negeri itu sampai orang itu tidak mau punya anak. Inilah problem-problem yang hari ini itu ada di tengah kita. Maka fokus Muhammadiyah itu selain pendidikan itu ada fokus yang namanya sosial dan kemiskinan. Jadi ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sa'i alal armalati wal miskin. Orang-orang yang berusaha menghidupi para janda dan orang-orang miskin itu kal mujahid fi sabilillah, seperti mujahid yang berjuang di jalan Allah. Betapa mulianya. Kal qaim la yaftur, seperti orang yang melaksanakan ibadah sholat malam, dia tidak pernah merasa lelah. Kasoim la yuftir, seperti orang yang berpuasa terus menerus. Pahalanya luar biasa Bapak Ibu. Orang yang menghidupi para janda dan orang-orang miskin. Ya, jenengan purun apa mboten? Ya, menghidupi. Nah, kesana mboten Pak? Ya. Nah, ini nonton janda-janda harus mendapat perhatian Bapak Ibu. Ya. Nah, ini bapak-bapak yang paling minat. Ojo cuma alasan pengen poligami niku tapi goleknya sing seger. Ya, goleknya sing napa? Sing isih gadis-gadis. Ya. Duh, mengikuti sunnah Nabi Pak Bu. Nabi niku kan istrine pinten? Istrine pinten Pak? 12 Pak dalam riwayat. Jenengan pinten Pak? Oh, berarti jenengan dari yang mengikuti sunnah Nabi. Ya. Nabi itu istrinya 12. Maka orang-orang orientalis sampai mengatakan yang namanya Muhammad itu adalah seorang hiperseks. Karena istrinya jumlahnya 12. Tapi mereka hanya melihat angkanya saja yang berjumlah 12. Tidak melihat secara mendalam siapakah istri-istri Nabi itu. Okay. Ada sebuah buku yang menarik yang ditulis oleh Prof. Syafi'i Antonio, okay, tentang hidup Muhammad sebagai super leader, super manager. Ya, di antara istrinya yang 12 itu ternyata hanya satu istri yang statusnya masih gadis. 11 di antaranya itu adalah janda. Jenengan sing wonten niatan pingin nikah malih, carilah seorang janda. Sepakat napa mboten Ibu-ibu? Jadi harus sepakat. Ya. Nah, kita lihat, jenengan bisa lihat di antara istri Nabi itu ada yang namanya Saudah binti Zum'ah. Saudah binti Zum'ah ini suaminya meninggal ketika perang. Pulang dari peperangan itu ternyata suaminya sudah syahid. Syahid itu apa? Meninggal di dalam peperangan. Nah, beliau ini siapa? Beliau ini orang biasa, Saudah binti Zum'ah. Usianya berapa Bapak Ibu ketika dinikahi Nabi? Usianya ternyata 70 tahun. Tidak hanya usianya 70 tahun, seorang Saudah binti Zum'ah ini juga meninggalkan anak atau masih punya tanggungan anak. Jumlahnya pinten Pak? Jumlahnya 12 anak. Ya, tentu saya jenengan panggoleh istri malih, carilah yang janda, usianya 70 tahun, anaknya paling tidak jumlahnya
12. Sepakat napa mboten Ibu? Jadi bukan cuma golek nopo enak itu ya. Selain Saudah binti Zum'ah ada yang namanya Juwairiyah binti Al-Haris. Ya. Kalau Saudah itu usianya 70, Juwairiyah ini usianya 65 tahun. Sarser ya Pak. Kira-kira sekinis-kinis dong ya. Usia 65 Pak. Ya, maka jelas kalau kita melihat ke sini orientasi Nabi bukanlah masalah orientasi seksual. Ya, karena beliau melihat bahwa ini orang sudah janda, kalau tidak diurusi dengan baik dikhawatirkan dia akan goyah imannya. Ya, punya anak 12 Pak, Saudah binti Zum'ah. Juwairiyah anaknya lebih banyak. Ya, ketika dinikahi usia 65 itu anaknya jumlahnya 17. Anaknya jumlahnya 17. Ibu-ibu angsal apa mboten bapaknya poligami. Ya. Jadi kalau mau nikah cari yang usianya di atas 60 tahun. Ya, punya tanggungan anak yang banyak niku nembe jenengan dinamakan mengikuti sunnah Nabi. Ya, bukan cuma pingin nikah itu poligami itu, ya pinginnya sing nom-nom, ya sing seger-seger, ya, tapi tidak mau menanggung beban daripada yang dibebankan kepada orang tersebut. Inilah kisah daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, hari ini kita bisa melihat Muhammadiyah terus bertransformasi. Ya, selain ada schooling, kemudian ada healing, ada juga yang namanya fitting, santunan-santunan. Di Muktamar yang ke-47 tahun 2015, Muhammadiyah mengeluarkan sebuah resolusi baru yang bernama Jihad Ekonomi Muhammadiyah. Muktamar yang ke-47, ya, yang ada di Makassar. Ya, kalau kemarin yang di mana terakhir itu Solo, itu yang keluar adalah Risalah Islam Berkemajuan. Ya, kalau yang Muktamar ke-47 itu adalah mengenai Jihad Ekonomi Muhammadiyah. Muhammadiyah selain fokus di pendidikan, kesehatan, hari ini juga harus fokus di masalah ekonomi. Karena persoalan saat ini itu sungguh sangat pelik. Ya, masalah ekonomi itu sangat pelik. Dulu orang miskin itu karena apa Bapak Ibu? Dulu orang miskin itu karena tidak bisa mencari kerja. Tapi sekarang orang miskin itu bukan karena tidak punya pekerjaan Pak. Dia itu kerja siang malam, bahkan mungkin mulai dari subuh sampai dengan isya, tapi masih tetap miskin. Lalu semua cicilannya kata wonten cicilan motor, cicilan mobil, ya, cicilan apa mana ya? Rumah, ya, sampai bendino di sini mencicil, ya, saking kadai yang namanya cicilan. Nah, inilah di ekonomi Muhammadiyah salah satu fokusnya itu adalah jihad ekonomi Muhammadiyah. Nah, bagaimana fokus ini kemudian diarahkan? Salah satunya adalah dengan pemberdayaan yang namanya wakaf. Melalui wakaf. Muhammadiyah di Asri alhamdulillah sudah punya aset wakaf. Dulu wakaf itu hanya dimaknai dalam 3M Bapak Ibu. 3M ini apa? Yang pertama masjid, kemudian yang kedua musola, kemudian yang ketiga makam. Orang kalau bicara wakaf tidak akan berputar-putar lari dari 3M ini. Yang pertama masjid,
Kedua apa? Musola. Kemudian yang terakhir makam. Akhirnya pemahaman mengenai wakaf ini berhenti. Ya, karena orang itu kalau berwakaf kesannya mahal, Bapak Ibu. Saya kalau mau wakaf masjid butuh yang namanya uang puluhan atau ratusan juta rupiah. Karena beli tanah untuk masjid itu mahal. Ya, maka kemudian kajian-kajian mengenai wakaf ini banyak dijauhi oleh para mubalik. Hari ini kajian mengenai wakaf itu masih sangat-sangat minim sekali. Padahal kalau kita ingin membangun peradaban, maka fokusnya itu adalah pada wakafnya. Tidak ada peradaban di dunia ini bisa berdiri kecuali adalah berasal dari wakaf. Nah, di era kontemporer ini Bapak Ibu, wakaf itu sudah banyak berkembang. Ada yang namanya wakaf uang. Wakaf uang itu dasar hukumnya apa? Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Mengenai wakaf uang, maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Orang berwakaf tapi tidak berbentuk itu masjid, musola ataupun makan. Bisa berbentuk uang. Uangnya nanti dikelola, diproduktifkan, baru hasilnya itu nanti untuk diberikan kepada mauquf alaih. Ya, ini namanya wakaf uang. Selain wakaf uang, ada yang namanya wakaf melalui uang. Ini termasuk wakaf nopo niki, Pak? Bangunan ini. Kalau niki tanahnya itu adalah tanah wakaf, membangunnya bisa menggunakan wakaf melalui uang. Jadi karena butuh biaya bangun itu pinten, Pak? Misalnya biaya bangun itu sampai 25 miliar, ya. Tidak semua orang itu punya uang bermiliar-miliar. Maka kemudian bisa dipecah-pecah. Ya, satu orang bisa misalnya berwakaf 1 sak semen. Ya. Atau satu orang yang lain bisa berwakaf dengan 1 bak pasir. Ini namanya wakaf melalui uang. Jadi wakaf melalui uang, tapi nanti uangnya itu dikonversi menjadi bahan yang bisa digunakan untuk membangun bangunan. Ini namanya wakaf melalui uang. Di Indonesia ini potensinya sangat-sangat besar sekali, Bapak Ibu. Badan Wakaf Indonesia BWI itu mencatat potensi wakaf melalui uang di Indonesia ini sampai 500 triliun rupiah. Sampai pinten? 500 triliun rupiah. Jumlah penduduk Indonesia itu saat sekarang berapa, Bapak Ibu? Penduduk Indonesia itu jumlahnya sekitar 270 juta jiwa. Umat Islamnya ada berapa, Bapak Ibu? Umat Islamnya itu sekitar 86%. 86% itu sekitar 200 juta jiwa. Kalau satu orang saja tiap hari urunan 1.000 rupiah misalnya, maka sehari bisa mengumpulkan 200 juta rupiah. 200 juta kali 30 pinten, Pak? 1 bulan bisa memperoleh sekitar 6 miliar rupiah. Itu baru 1 bulan, Bapak Ibu, dengan nominal 1.000 rupiah. Pinten, Pak? 2 miliar, Pak. Itu baru sehari, Pak. Belum kalau dihitung sampai sebulan. Belum kalau dihitung sampai bertahun-tahun. Maka potensi menurut BWI itu umat Islam Indonesia, kalau orang yang per hari bisa mengumpulkan 1.000 rupiah saja, itu bisa terkumpul per tahun sampai 5
500 triliun Pak. Angka-angka yang sangat besar sekali. Hari ini kita Indonesia itu masih punya hutang sekitar, pinten Pak hutang Indonesia? Hutang Indonesia per hari ini itu sekitar 8.000 triliun. Ini saya pernah menghitung tiap jiwa itu kalau dihitung dengan 270 juta jiwa, maka per orang itu menanggung tidak kurang 30 juta rupiah. Oke. Termasuk anak-anak, termasuk bayi-bayi yang baru lahir itu sudah dibebani hutang sekitar 30 juta rupiah. Oke. Berat ngomong apa itu? Ya, ini kita masih punya proyek yang namanya proyek IKN. Ya, yang itu anggarannya sampai ya, 400 triliun. Yang artinya kemungkinan tahun depan hutang kita akan semakin bertambah. Ya, maka kalau kita ingin hari ini Indonesia tidak punya uang, tidak punya hutang, urunan bareng-bareng per orang 30 juta rupiah. Siap nggak hutang Bapak Ibu? Ya. Tiap orang iuran bersama-sama 30 juta rupiah. Tiap orang loh Bapak Ibu. Oke. Bukan tiap kakak, bukan. Terus yang jadikan satu rumah 5 orang berarti 30 kali 5. 150 juta rupiah diserahkan kepada negara. Baru yang namanya Indonesia itu bisa bebas hutang. Masya Allah luar biasa. Padahal dalam sebuah riset Indonesia itu secara sumber daya itu lebih hebat, lebih kaya daripada negara-negara Eropa. Negara Timur Tengah itu bisa kaya karena apa Bapak Ibu? Minyak, lurus ya. Ya, sumber utama daripada negara Timur Tengah itu adalah minyak. Sekarang kalau kita tanyakan ke Indonesia, apa yang bisa jual di Indonesia? Yang bisa dijual apa? Banyak Pak. Ya, minyak ada apa enggak Pak? Ada. Ya, sawah luas apa enggak Pak? Luas padinya. Oke. Popong kata nama modern. Ya, kemarin food tekstil itu singkong tumbuhnya jagung katanya. Ya. Indonesia itu punya sumber daya yang melimpah, Pak. Ya, tapi yang memprihatinkan itu tingkat kemiskinannya masih sangat-sangat tinggi sekali. Okay. Ini menjadi PR untuk kita, termasuk Muhammadiyah. Okay. Maka fokus Muhammadiyah itu diantaranya adalah fokus untuk mengentaskan kemiskinan melalui sumber daya ekonomi itu, supaya Muhammadiyah itu bisa berkontribusi untuk bangsa. Oke, salah satunya melalui wakaf. Tadi ada wakaf apa Pak? Wakaf uang, kemudian ada wakaf melalui uang. Ada juga yang namanya wakaf aset. Oke, wakaf aset itu namanya wakful aqyan. Jadi kalau panjenengan punya mobil, mobilnya mau diserahkan ke Muhammadiyah, itu namanya wakaf aset. Oke. Tapi ada wakaf manafiul aqyan, wakaf manfaat daripada aset. Saya punya mobil Bapak Ibu, tapi mobil saya tidak mau saya serahkan, tapi boleh dipakai oleh Muhammadiyah. Ini namanya wakaf manafiul aqyan. Dulu ketika saya di perut 5 menit lagi. Dulu ketika saya masih di Jepara, ada salah satu PLN
Ya, PRM itu yang memang mengkhususkan gedungnya itu dipakai oleh mubalik. Saya cuma bertanya di situ, Pak, ini gedungnya milik siapa? Ini punya kontraktor. Ya, kontraktornya itu hari ini pindah ke daerah pegunungan. Karena di Jepara ini cukup panas, makanya rumahnya ditinggal. Tapi boleh dipakai oleh Muhammadiyah untuk kegiatan-kegiatan Muhammadiyah. Ya, ini namanya wakaf manafiul aqyam. Jadi gedungnya masih milik orangnya, tapi manfaatnya bisa digunakan oleh Muhammadiyah. Itu namanya wakaf aset, wakaf manafiul aqyam. Ada orang yang punya mobil, tidak mau diserahkan mobilnya, tapi boleh dipakai, itu namanya wakaf manfaat. Oke. Ada lagi yang namanya wakaf profesi. Ya, wakaf profesi ini misalnya ada yang sudah berjalan di Tazaka itu. Ada orang yang berprofesi sebagai dokter, tiap hari Jumat itu dia tidak mau dibayar. Ya, siapapun yang periksa di hari itu, khusus hari Jumat, itu gratis. Itu namanya wakaf profesi. Ini kalau kita gali lebih banyak, sebetulnya wakaf ini bisa menjadi sumber ekonomi, sumber kekuatan daripada umat Islam. Jadi sayangnya sampai sekarang orang-orang itu jarang memahami yang namanya wakaf. Ada sebuah kisah menarik Bapak Ibu. Ini kisah nyata sebagai penutup untuk kajian pagi hari ini. Di Surabaya sana, ada seorang tukang becak. Tukang becak ini hasilnya kata pembuatan Bapak Ibu sedikit, ya, hasilnya itu sedikit. Salah satu mimpi tukang becak ini, dia pengen umroh. Hitung-hitungan penghasilan itu kira-kira sakit pembuatan berat, ya, berat. Nah, bapak ini, ya, si Fulan ini, dia sadar kalau dia itu nggak punya kekuatan finansial untuk bisa berangkat ke tanah Mekah, untuk bisa umrah. Nah, salah satu ikhtiar yang beliau lakukan itu tiap hari Jumat itu beliau tidak mau dibayar. Ya, siapapun yang narik hari Jumat, maka semuanya saya gratiskan, tidak perlu membayar. Ya, itu sudah dilakukan bertahun-tahun Bapak Ibu. Sampai kemudian ada sebuah momen, ada salah seorang penumpang itu yang minta diantar ke bandara, kemudian sama beliau itu disuruh naik diantarkan ke sana. Ketika turun, bapak ini mau bayar kepada tukang becak tadi. Tapi tukang becak mengatakan, Pak, mohon maaf, silakan diambil kembali uangnya. Karena saya memang tiap hari Jumat memprogramkan tidak menarik bayaran untuk becak. Bapak ini kira-kira senang apa tidak Pak? Yang nggak bayar Pak? Nah, jangan senang apa tidak? Dia itu ternyata orang kaya Pak. Ya, dan ketika disuruh tidak bayar itu hatinya merasa tersinggung. Ya, loh, aku duitnya kayak uangnya banyak. Ya, kok ada tukang becak yang secara finansial tidak mampu tapi tidak mau dibayar. Ya. Kemudian bapak ini pulang sampai di perusahaannya. Kemudian bilang ke pegawainya, tolong cari tukang becak di daerah ini yang tiap Jumat tidak mau dibayar. Ya, dicari betul itu Pak. Ya, dicari sampai kemudian ketemu, dipanggil suruh datang ke kantornya. Ya, kemudian dipanggil ke kantornya, ditanya, Pak, jenengan masih ingat saya? Lupa bapaknya. Ya, saya yang kemarin hari Jumat naik becak panjenengan, jenengan saya bayar tidak mau. Kemudian bapak ini mengatakan, oh iya bapak, memang tiap hari Jumat saya tidak pernah narik bayaran.
Itu ikhtiar saya selama bertahun-tahun. Ya, saya punya niat untuk bisa umroh, tapi saya nggak punya uang untuk berangkat ke sana. Oke. Mungkin ibadah semacam ini yang bisa menggantikan nilai umroh saya. Masya Allah, luar biasa, Pak. Oke. Kersoning Gusti Allah, tiba-tiba bapak yang tadi mengeluarkan uang, kemudian silakan jangan berangkat umroh dengan uang saya. Ya, luar biasa, Pak. Luar biasa. Oke, ini contohnya, Pak. Maka Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini, hari ini kita bisa berbuat baik dengan apapun. Dan sebisa mungkin ketika kita masih di dunia, tinggalkanlah kebaikan-kebaikan. Salah satu yang bisa kita tinggalkan itu berupa wakaf. Wakaf itu orangnya sudah meninggal dunia, tapi pahalanya masih terus mengalir. Idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu illa min talatin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalihin yad'u lah. Di antara 3 amal yang ini luar biasa, shadaqatin jariyah disebut yang paling awal. Ketika Rasulullah menyebut yang paling awal, bukan tidak ada maksud. Inilah amal yang utama. Maka sebisa panjenengan, orang kita misalnya untuk gedung Muhammadiyah ada iuran untuk beli semen, beli pasir, semampu jenengan bisa keluarkan. Itu seperti kita nabung yang tiap bulan bisa dapat bagi hasil. Ya, kalau kita nabung tiap bulan dapat bagi hasil, kita wakaf tiap bulan bisa dapat, nggak usah tiap bulan, tiap hari